Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Radar Solo TV. Kali ini di program Siwedaren dalam tema Top of the Year 2023, Radar Solo kedatangan tamu yang istimewa. Kali ini di bidang penegakan hukum. Beliau adalah Ibu Rini Triningsih yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo. Di sini nanti kita akan tanya-tanya bagaimana pengalaman Ibu Rini, sapaan akrabnya, dalam penanganan hukum, karena bocoran yang saya dapat, Ibu Rini ini tidak hanya ditugaskan di Sukoharjo, tapi pernah di beberapa daerah. Tentunya banyak pengalaman dan apa saja yang menarik tantangannya dalam bidang penegakan hukum ini. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Iya. Selama berkarir di bidang penegakan hukum ini Ibu. Iya. Notabene-nya Ibu sebagai perempuan dan kebanyakan mayoritas posisi yang ditempati Ibu Rini ini adalah biasanya tempati kaum Adam ini Ibu ya. Iya. Laki-laki seperti itulah. Tentunya tantangan yang dihadapi ketika posisi strategis ini ditempati oleh seorang perempuan, bagaimana apa ya istilahnya sensasinya begitu, seperti apa Ibu? Monggo. Iya baik ya. Mas siapa ini? Wahyu Ibu. Mas Wahyu. Baik ya Mas. Jadi saya ya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo saat ini, awalnya masuk kejaksaan tuh saya sebenarnya nggak pernah punya cita-cita ya. Jadi jaksa itu dulu yang penting kita kuliah lulus gitu kan, kita cari kerja gitu, dapat pekerjaan. Memang saya pengennya PNS waktu itu karena keluarga saya dari bapak saya seorang polisi, terus kakak saya juga PNS, jadi pengennya saya tuh ya jadi PNS tapi nggak terlintas jadi jaksa gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah lulus itu kebetulan lulus kuliah itu ada pendaftaran pembukaan ini calon jaksa. Nah di situ saya berusaha mencoba mendaftar dan alhamdulillah bisa diterima. Nah memang sebagai apa ya, banyak orang yang mau daftar kejaksaan tuh apa ya, mikir-mikir gitu ya. Karena apa? Karena jaksa itu kan selaku penuntut umum ya, penuntut umum itu kita harus punya sifat yang tegas, kita harus tega ya dengan para terdakwa, kita harus juga profesional, artinya sesuai dengan tugas kita harus tegas dalam menuntut, di dalam melaksanakan tugasnya. Kalau misalnya dibanding dengan laki-laki, memang perempuan ini lebih sedikit ya untuk menduduki jabatan Kajari, khususnya kalau di sini. Contohnya saja di Jawa Tengah ini ada 36 kejaksaan negeri, 1 Capjari. Jadi dari 36 Kejari itu sekitar 25% yang diduduki oleh perempuan. Jadi di sini kita sebagai perempuan tidak boleh kalah dengan laki-laki dalam hal menjalankan tugas selaku jaksa maupun sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Artinya kita mempunyai sama-sama peluang, mempunyai hak, dan kita bisa mengeksplor juga ini sebagai perempuan ini tidak hanya di belakang ya, kalau dulu hanya konco winking gitu gitu. Tapi sekarang sudah ada penyetaraan gender, kita disamakan dengan laki-laki di dalam kedudukan kita di instansi pemerintahan lain juga, khususnya ini di kejaksaan ya. Kalau di kejaksaan sudah sekitar 25% kalau di Jawa Tengah ini. Jadi tantangannya memang kita harus bisa berpacu juga, karena kan tugas jaksa itu tidak hanya ini ya, tidak hanya di meja aja, tapi karena kita itu berhubungan dengan masyarakat luas, dengan kasus-kasus pidana. Kalau ada perkara-perkara yang menarik perhatian, itu ada yang demo, kita juga harus bisa menghandle. Jadi memang benar-benar kita harus siap untuk menghadapi semuanya. Tentunya harus didukung oleh teman-teman anggota-anggota kita. Jadi kalau kita sudah terjun, apapun kita harus siap. Jadi memang dibutuhkan keberanian ya. Keberanian. Kalau kita ragu-ragu ya lebih baik kembali aja, enggak usah.
apa maksudnya menekuni apa menjadi profesi ini seorang jaksa. Kalau kita lihat ini Bu ya, biasanya para pelaku sebelum masuk sidang itu atau sebelum melakukan perbuatannya kan terlihat apa ya, gagah, terus terlihat apa ya, sangar begitu. Tapi ketika masuk sidang mereka itu berubah mendadak alim begitu Bu. Kan seringnya seperti kalau lihat saya di TV seperti itu, alim begitu santun. Nah, sebagai perempuan kan biasanya sering tersentuh dengan hal-hal yang alim begitu. Lah itu bagaimana menyikapinya Ibu Rini? Wah, ini kita kok mesake melas begitu, ini tuntutannya raja suwe-suwe misalnya begitu. Apakah seperti itu atau bagaimana Ibu? Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi ya Mas, bahwa kita itu kalau sudah sebagai jaksa kita harus profesional menghadapi terdakwa yang di depan kita mau kita sidangkan. Mungkin tadi benar kelihatan alim, tapi kan kita melihat perbuatannya ketika dia itu melakukan kejahatan, misalnya kejahatan korupsi atau kejahatan pembunuhan misalnya dengan sadisnya telah melakukan pembunuhan. Kita lihatnya ke sana. Kalau kita lihat di depan ini, ya mungkin dia karena sudah melakukan sudah menyesali. Tapi kan kita lihat bukan saat ini, saat melakukan kejadian melakukan misalnya korupsinya atau pembunuhan atau tindak pidana yang lainnya. Jadi tetap kita harus profesional. Masalah dia nanti di persidangan menyesali terus berbuat sopan terus terang itu akan menjadi pertimbangan dalam melakukan menuntut jaksa. Iya, tapi tetap kita harus melihat kita ya mungkin ada kasihan ada nangis-nangis gitu kan. Ada kadang mungkin ada yang drama begitu ya. Ada, tapi kita sudah hafal. Kalau pertama sih mungkin kita masih ini ya sebagai jaksa. Kalau saya aja jadi jaksa pertama kali nih, baru pertama kali nih. Ya masih agak terus terang ya agak deg-degan gitu ya. Pertama kali, tapi setelah itu ya biasa. Apalagi kalau sebagai jaksa di kota besar ya, itu kita sidang gini banyak kamera nih, kamera yang yang peliputan wartawan begitu ya. Banyak sekalian di syuting ya. Ini kita juga harus tetap bisa fokus gitu kan. Itu semua karena kita terbiasa, karena jam terbang juga bisa mempengaruhi itu. Tapi dengan kita belajar dari awal, pertama misalnya agak deg-degan gitu, semua saya yakin. Pertama agak deg-degan. Pertama kasus-kasus ringan dulu, kasus pencurian. Dulu saya pertama itu kasus apa Mas? Tahu nggak? Apa Ibu? Waktu itu saya di Jogja pertama menangani kasus pencurian kentang di pasar. Kentang itu loh. Tapi kentangnya 1 ton begitu ya banyak Bu? Ya 1 sak itu. Oh 1 sak. 1 sak itu ada ibu-ibu udah tua itu ngambil ditaruh kresek itu dipindahin gitu. Jadi kerjasama itu kan. Terus nyolong itu mencuri sandal jepit, ada dompet. Jadi pertama itu saya kan di Jogja ya, Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Saya pertama-tama ya kasusnya seperti itu yang ringan-ringan, pencurian helm anak pelajar itu juga seperti itu. Tapi kita kan pindah-pindah ya, jadi makin banyak perkara-perkara yang ditangani. Jadi menambah ilmu, jadi jam terbangnya tambah lah karena sudah berapa saya 96 masuk 96 kejaksaan. Ini udah 27-an ya. 27 tahun berarti. Pakai seragam coklat. Iya, udah lumayan lama lah. Ya. Nanti 30 tahun dapat penghargaan. Kemarin udah ada yang tiap 10 tahun, 20 tahun saya udah dapat. Nanti 30 tahun insya Allah dapat lagi. Ya. Dari penghargaan itu dari presiden itu. Ya. Mulai dari kentang yang ditangani sendal jepit sampai copet. Lah ini saya dapat bocoran bahwa Ibu Rini ini juga pernah menangani kasus-kasus kakap, kelas kakap. Karena Bu Rini ini pernah menjadi jaksa di KPK ya Bu ya? Iya benar. Di KPK waktu itu ketua KPK-nya Bapak Abraham Samad. Beliau ini pernah menangani korupsi yang melibatkan mantan petinggi parpol Lutfi Hasan Ishak. Waktu itu koruptor sapi ya Bu ya kalau nggak salah ya? Iya, impor sapi. Ya. Terus ada juga ini dalam tanda kutip
sama-sama di bidang penegakan hukum ini Bu ya, yang Iya. Akhil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. Iya. Ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani Ibu Rini. Bagaimana Bu perasaannya waktu itu menangani secara tanda kutip ini kan, ini Ketua MK. Iya. Jadi apa ya, apakah pressure-nya ini lebih besar atau biasa saja seperti yang tadi nyuri kentang begitu atau bagaimana Ibu? Ya, jadi tentunya ini ya, kita menangani kasus yang besar, kasus yang menarik perhatian masyarakat, yang mana notabene-nya terdakwanya mempunyai kekuasaan, mempunyai segalanya gitu kan. Tentunya kita harus juga lebih teliti, lebih jeli dalam segala hal. Contohnya dalam penyusunan surat dakwaan, karena dakwaan itu merupakan mahkota. Kalau kita salah menyusun surat dakwaan, maka perkara bisa bebas. Bisa jadi celah begitu Bu? Iya, jadi celah penasihat hukum untuk mematahkan dakwaan kita. Makanya ketika menangani kasus yang menarik seperti itu ya, kita kerjanya itu sampai siang malam. Ibaratnya itu kurang-kurang tidur gitu Mas. Lembur ya? Ya lembur itu karena kan kerjanya itu tidak boleh ditunda-tunda, harus jalan terus dan cepat. Itu pun tidak semudah menyidangkan pencurian kentang tadi ya. Karena di situ saksi-saksi itu banyak yang berbeli-beli, banyak yang mencabut BAP. Itu kita sebagai jaksa harus punya trik bagaimana dia bisa menjadi kesaksiannya itu bisa mendukung dakwaan kita. Walaupun saksi-saksi itu mungkin memberikan keterangan tidak benar ataupun dia tidak berkata terus terang dan mempersulit, sehingga kita perlu ekstra dalam memikir supaya menggali untuk pembuktian itu. Oke. Untuk saksi-saksi ya ada beberapa kemarin yang ini agak susah lah. Tapi kita gali bersama tim ya, bukan saya sendiri, karena kan penanganan korupsi itu tim ya, tim itu terdiri ada 5-6 jaksa lah untuk menyidangkan sampai selesai. Jadi memang saya pernah diperbantukan di KPK 8 tahun. Menurut saya ini menjadi pengalaman saya untuk menjadi bekal saya sekarang ini balik ke kejaksaan. Jadi nggak sembarangan bisa masuk ke menjadi jaksa KPK Bu ya, seleksinya ketat ya? Saat itu saya 2011 daftar, setelah melalui beberapa seleksi ya, dari administrasi, psikotes, wawancara, kesehatan dan semua lengkap itu, akhirnya bisa diterima. Dan saya 8 tahun di sana. 8 saya, tahun. Ya waktu yang lumayan ya, 2 periode saya. Saya 2 periode dipekerjakan di KPK dan alhamdulillah di sana banyak sekali yang saya dapatkan. Pengalaman begitu ya? Pengalaman, iya. Pokoknya semua dalam penanganan perkara, dalam hubungan dengan instansi lain itu wawasan kita lebih luas. Jadi bisa menambah nilai plus menurut saya itu. Ya. Tugas jaksa itu kan membuat dakwaan, menuntut Bu ya, seperti itu lah. Pernah nggak Ibu merasakan bahwa suatu ketika mesti kan ada perasaan ini sebenarnya ini orang salah seperti itu, tapi ini ya karena tugas harus menjalankan tugas mendakwa begitu. Pernah nggak mengalami seperti Ibu? Sebenarnya kasus ini kayak mencuri kentang tadi misalnya secara sisi kemanusiaan kan ya ini kok ya mesake begitu, tapi kan di balik itu kan Ibu harus bertugas sebagai jaksa, harus menuntut. Bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu Ibu? Oh ya, jadi kalau kita menghadapi situasi seperti itu ya, sebenarnya waktu itu pertama kali jadi jaksa, pertama kali mencuri oleh orang-orang tua, dan itu sebenarnya orang yang nggak mampu mampu. Karena saya lihat ada 5 orang itu sudah memang niatnya itu
untuk makan, tidak dijual. Artinya memang sebenarnya Untuk dalam kebutuhan, ya. kesulitan yang ya. pencuri itu. Nah, dulu itu karena belum ada ini Mas, penanganan perkara melalui restoratif justice. Ya. Dulu itu belum ada. Coba kalau dulu sudah ada, itu ibu-ibu itu bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Kalau sekarang ini kan Bapak Jaksa Agung sudah mengeluarkan surat pedoman bahwa perkara-perkara yang kerugiannya di bawah 2,5 juta, ancamannya di bawah 5 tahun bisa kita selesaikan melalui restoratif justice. Gampangnya gimana Bu? Restoratif justice itu restoratif justice RJ kepada gitu ya. RJ ya, itu gampangnya RJ. Iya, gitu. gampangnya RJ itu gimana kepada sahabat Radar Solo TV, bisa dijelaskan Bu? Oh ya, jadi RJ itu penanganan perkara pada intinya mengembalikan keadaan semula. Bagaimana mengembalikan keadaan semula? Contoh nih, contohnya misalnya ini kasus penganiayaan antara A memukul si B sampai mungkin memar atau ada jahit 3 jahitan gitu. Nah itu kuncinya pada korban. Kalau korbannya itu merasa ada sudah memaafkan, yang dilindungi korbannya sudah ibaratnya mungkin ikhlas, emosi gitu kan, ikhlas, terus ya udah enggak apa-apa, ini mungkin karena lagi emosi, terus bisa damai. Kuncinya ada perdamaian antara kedua belah pihak, antara korban dengan terdakwa. Kalau korbannya mau damai, oke. Kita proses, kita jaksa selaku apa? Selaku fasilitator saja, hanya memfasilitasi antara korban dengan terdakwa. Misalnya terdakwanya udah meminta maaf, tapi ada satu lagi syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu Bu? Baru 1 kali melakukan perbuatan. Kalau sudah berkali-kali ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi baru pertama kali. Jadi kalau udah pernah dihukum nggak bisa. Nggak berlaku. Jadi baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, kerugiannya di bawah 2,5 juta, ancamannya maksimal 5 tahun, di bawah 5 tahun ya. Kasus pencurian bisa, misalnya nyuri handphone harganya berapa? 1 juta gitu kan. Handphonenya masih, barangnya baru nyuri terus ketangkap. Belum sempat dijual gitu ya. Itu kan sebenarnya kita lebih pendekatan ke RJ ya, kayak gitu. Ibaratnya kan kalau kita semua perkara kita masukkan ke penjaranya penuh. Sekarang sudah penuh penjaranya, overload ya. Ini negara mengeluarkan anggaran untuk makan, memberi makan. Itu sudah mengirit berapa itu kalau bisa RJ. Betul. Tapi tetap kita dengan RJ ini tetap sesuai dengan aturan. Jangan sampai tidak memenuhi syarat untuk di RJ kita. Di RJ semua kan ya, berarti kan keenakan ya Bu ya berarti. Iya, jadi kita ada batas-batasnya. Tidak semua bisa di RJ, tapi sebisa mungkin yang memenuhi, kita sebagai jaksa akan memfasilitasi. Oke. Ini ada wadahnya juga ini Mas. Oh gitu. Iya. Jadi kita mempunyai rumah RJ. Rumah RJ. Iya, rumah RJ kalau di Kejaksaan Negeri Sukoharjo itu ada 3. Yang pertama kami kerjasama dengan UIN Solo ya, Raden Mas Said Solo ya. Itu kemarin launchingnya itu juga bersama Pak Jambidum. Jadi di situ ada rumah RJ kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan UIN. Jadi di situ kita di samping melakukan sosialisasi tentang RJ, juga kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum ataupun diskusi-diskusi masalah hukum dengan mahasiswa di sana. Juga dengan kemarin pernah dengan camat-camat atau kepala desa terkait dengan penyuluhan hukum di situ, karena rumah RJ ini memang harus kita manfaatkan karena kita sudah membangunnya. 2 diantaranya kita bangun di desa-desa. Ada di 2 kecamatan, 2 desa. Berarti yang di desa-desa ini untuk edukasi juga ke masyarakat, Bu? Iya, untuk edukasi ke masyarakat juga, tapi bisa juga untuk ini RJ. RJ itu kan gini, ketika perkara itu dari kepolisian sudah dinyatakan lengkap ya, istilahnya P21, ya, P21 berkas lengkap ya. Sudah lengkap, dikirim ke kejaksaan.
Nah, ketika tahap 2 di kejaksaan ini kita masuk jaksa sebagai fasilitator, akan memfasilitasi korban dan terdakwa, mendamaikan di situ. Nah, kalau udah oke, mendamaikan, kita usulkan ke Kejaksaan Agung. Nanti expose perkara di depan Pak Jampidum, lewat Zoom kan sekarang bisa. Jadi untuk menghemat, terus nanti ketika Pak Jampidum memberikan persetujuan oke di ACC melalui Kajati, nanti diteruskan ke kami, Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Jadi tidak usah sidang lagi ini. Oh, udah diselesaikan di rumah RC tadi ya? Iya, itu bisa. Ini berarti pelayanannya lebih dekat ke masyarakat. Bisa ke masyarakat supaya masyarakat juga ini ya merasa dekat dengan kita. Iya, betul. Ya. Satu. Ngomong-ngomong soal RJ ini, beberapa kali kita memberitakan soal anak yang bermasalah dengan hukum ini, Bu. Apakah mereka itu juga bisa mendapatkan fasilitas RJ itu tadi atau ada syarat tertentu, Ibu? Ya, jadi kalau anak-anak itu kita ke diversi ya. Jadi karena aturannya tersendiri. Jadi sebenarnya sama sih, hampir sama. Karena kalau anak-anak itu memang ada kesempatan untuk mendamaikan dulu sebelum dibawa ke pengadilan. Di kejaksaan kita damaikan melalui diversi, tapi kalau misalnya nanti tidak berhasil, di pengadilan ada lagi medianya untuk mendamaikan itu. Jadi memang karena anak-anak itu memang sebenarnya kan memang harus dilindungi ya. Undang-undangnya sendiri pun juga khusus, peradilannya untuk anak juga khusus. Jadi kalau untuk RJ ini ya untuk orang dewasa. Orang dewasa, anak diversi itu ya. Iya. Karena ada anak-anak ada ini medianya sendiri. Ya. Selama puluhan tahun bergerak di bidang penegakan hukum ini, Bu, pernah mendapat tekanan atau hal-hal yang biasanya kan banyak yang di luar nurul begitu, di luar nalar, Bu, maksudnya. Pernah nggak yang mengalami seperti itu, Bu? Ya selama ini sih ya lancar-lancar aja dalam hal menangani kasus itu ya. Cuma gimana ya? Kalau ada kasus-kasus yang ini kita agak ini ya hati-hati juga lah. Pokoknya pernah nangani dulu di Jogja itu pernah nangani kasus pembunuhan tuh. Pembunuhan itu terdakwanya mati, meninggal di dalam. Itu saya agak takut juga ya. Bukannya takut, tapi gimana ya? Namanya ini kan, waduh, terdakwa saya meninggal gitu kan. Kita ikut tanggung jawab ngurusin semuanya itu loh. Dari ibaratnya kita harus ikut dalam hal, misalnya pemakamannya kan kita mengeluarkan tahanan itu tanggung jawabnya jaksa juga, walaupun di LP ya, di rutan dititipkan. Ya itu ribetnya seperti itu, kita tetap harus ke sana kemari. Misalnya ada yang tahanan kita misalnya ada keluarganya yang meninggal mau layat gitu kan, harus ada surat izin dari yang menahan, misalnya yang menahan dari pengadilan nih, tapi kan tetap jaksa yang mengeluarkan. Itu yang agak repot. Pernah nih saya ini gimana nih jaksa tidak mempunyai peri kemanusiaan. Ini namanya itu ya kan banyak pro kontra begitu ya teman-teman. Tapi kalau sampai tetap kita kasih untuk ketemu, tapi kalau untuk misalnya harus keluar pulau itu tetap harus kita pikirkan. Tapi kadang-kadang kan mereka ya tidak mau tidak mengerti SOP kita gitu. Tapi pernah juga mengalami, tapi ya alhamdulillah lancar. Setelah kita pelajari, kita ambil kebijakan, tetap tidak melanggar aturan, dengan kebijakan bisa dan aman, tidak ada masalah. Karena kalau diizinkan sembarangan keluar pulau itu bisa nggak balik lagi ya, Bu? Nah itu yang dikhawatirkan itu nanti ya. Nanti jaksa yang bertanggung jawab. Kelepotan malah kena pasal ganti gitu ya. Iya, itu kan kita nggak tahu ya. Nanti kalau dalam perjalanan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetap kita kan yang bertanggung jawab. Ya, kita harus membuat pertimbangan. Kalau gini harus kita petakan. Selain menjadi jaksa, Ibu Rini ini adalah sebagai ibu rumah tangga yang sibuknya juga nggak bisa dianggap remeh, Bu ya, ibu rumah tangga itu.
Iya. membagi waktunya, terus anak-anak ketika ditinggal maupun suami, bagaimana Bu respon dari pihak keluarga dengan profesi yang Ibu jalani sekarang ini kan cukup beresiko begitu. Iya. Bagaimana? Ya jadi memang ini ya resiko sebagai wanita karir ya, kita harus mendapat dukungan dulu nih dari keluarga, ini nomor satu Mas. Tanpa didukung nggak jalan. Artinya apa? Karena kan kita itu tidak bisa 100% ngurusi rumah, ngurusi keluarga. Karena pagi-pagi aja kita sudah siap-siap ke kantor, pulang nanti sore. Kadang sudah sore udah capek ya. Tapi semua alhamdulillah dukungan keluarga, dukungan suami, anak-anak itu mendukung semua. Dari kecil sudah saya didik bahwa ini mama kerja ya gitu kan. Jadi nanti ada yang ngasuh kalau anak-anak masih kecil itu. Jadi nanti kalau pulang ya saya udah sampai rumah beres-beres mandi ya saya pegang anaknya waktu masih kecil-kecil itu. Jadi tetap anak itu tetap bukan terus nggak mau sama mamanya itu enggak, tetap ada ini komunikasi, ya, interaksi tetap kan ada ya, Bu, ada ya? atau mungkin udah sama pasrahkan ini sama Ya. yang ngomong itu Akhirnya terus nggak kenal mau. sama ibunya, sama iya, mamahnya tetap gitu saya ya. ini tetap sebisa mungkin saya ini ibaratnya kalau nggak keburu tetap saya mandiin bayi-bayi waktu masih bayi. Iya. Tapi kalau sekarang kan udah besar-besar Besar-besar. jadi tinggal kita ngawasi. Oke. Tuh, ya. Bapak juga dari bidang hukum juga? Enggak, bapaknya swasta jadi lebih apa ya, kalau bisa gantian gitu ya, artinya kalau dua-duanya mungkin saya nggak bisa membayangkan sibuknya. Di rumah nggak ada yang ngurus Ibu ya? Salah satunya itu diantaranya. Jadi anak-anak itu juga Masih saya ada yang pindah-pindah, memperhatikan. ya pindah-pindah kemana-mana itu juga harus ada yang backup loh Mas. Iya betul. Ya, Makanya ini ya alhamdulillah. kita saling saling melengkapi. Melengkapi. Ya, karena keluarga itu tujuannya satu kan, jadi yang penting timnya sukses gitu kan. Tujuannya sama, saling membackup. Iya. Di posisi yang sekarang ini, apakah masih ada cita-cita yang belum kesampaian, Bu? Cita-cita yang belum kesampaian. Ya, namanya manusia ya. Kita itu mempunyai cita-cita setinggi langit ya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan. Ya, artinya gini, saya itu dalam hal jabatan itu tidak ambisius, Mas. Kalau saya, tiap orang kan beda-beda. Artinya saya sebenarnya mengalir saja. Mengalir ketika diberi amanah sebagai kepala kejaksaan negeri, ya udah saya laksanakan karena jabatan itu amanah. Jadi kita harus laksanakan sebaik-baiknya. Kalau ada penilaian, mungkin pimpinan menilai, oh ini ada prestasi, mungkin dinilai apa baik gitu ya. Jadi oh ini layak untuk dipromosikan seperti itu ya. Itu penilaian pimpinan ya saya laksanakan. Kalau cita-cita ya kalau bisa memang apa ya ini ya tetap kadang kita itu harus melihat ke atas ya. Tapi bukan berarti kita terus ambisi wah itu kok jadi ini ya jadi ini gitu. Tapi saya melihatnya hanya untuk penyemangat. Nah itu bisa, kenapa saya tidak gitu loh. Tapi kadang saya juga lihat ke bawah. Loh itu masih banyak teman-teman yang lain itu yang kurang beruntung, iya lebih bersyukur kan kita kalau lihat di bawah itu kayak apa, oh saya ini bersyukur, makanya kadang kita harus ke atas untuk penyemangat, ke bawah untuk kita bersyukur. Seperti itu ya. Luar biasa sekali pesannya dari Ibu Rini. iya. Untuk generasi muda ini Bu, agar mereka juga melek hukum, apa yang harus dilakukan, karena tidak sedikit yang dari generasi milenial ini juga berurusan dengan hukum ini Bu. Ya, jadi untuk generasi muda ya ini tentunya juga harus mengupdate tentang hukum ya. Aturan-aturan baru kan banyak ya sekarang itu, banyak-banyak undang-undang yang baru, aturan baru.
Jadi sebagai generasi muda juga harus mengikuti karena negara kita kan negara hukum ya. Jadi tidak boleh alasan nanti kalau melakukan pelanggaran lah tidak tahu aturan enggak tahu kalau ini tidak boleh. Karena semua orang dianggap tahu hukum karena negara kita negara hukum. Jadi harus selalu update dengan teknologi sekarang ini kan gampang Ya, sekali pakai Mas HP ya. itu bisa Ya, di gampang sekali itu browsing. ya, tapi dengan teknologi manfaatkanlah yang positif-positif. Teknologi itu kalau kita manfaatkan bisa sangat membantu kita untuk kemajuan. Tapi kalau kita menyalahgunakan juga bahaya juga Mas. Gitu ya. Ya kan? Iya, Jadi betul. kita betul. harus bijak juga ini, bijak. Termasuk dalam penggunaan media sosial ya Bu ya. Nah, itu juga itu karena Mm-mm. media sosial itu merupakan jejak digital yang apa? Nggak Jejak bisa- yang nggak bisa hilang ya. bisa hilang, Ya, iya, itu betul. harus hati-hati juga ini kita. Makanya kita dihimbau juga dari pimpinan kami Bapak Jaksa Agung untuk bijak dalam menggunakan media Media sosial. Iya. Ya. Karena kan namanya jejak digital itu kan di Iya, situ akan selamanya. selamanya walaupun dihapus masih bisa Masih itu bisa pakai diakses ya. kecanggihan alat gitu kan. Iya, Iya. baik. Iya. Ya, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Rini Triningsih, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo. Banyak pesan, banyak pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Rini, dan yang perlu digarisbawahi adalah setiap profesi harus dilaksanakan dengan serius, ikhlas, dan tetap fokus ya Bu, seperti Iya. itu. Jadi banyak yang bisa kita petik dari yang disampaikan Ibu Rini. Semoga sharing pengalaman ini bisa menjadi inspirasi terutama generasi muda dan masyarakat. Beginilah kehidupan jaksa Ibu ya, dalam menyusun dakwaan maupun dalam bertugas sehari-hari tidak gampang. Oke Ibu Rini, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Ya. Ketemu lain waktu, tetap semangat. Semangat. Iya. Oke, terima kasih sahabat Radar Solo TV. Iya. Tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rini. Kita ketemu lagi dengan tokoh-tokoh inovatif lainnya. Tetap di Radar Solo TV dalam program Top of the Year 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.